Bayangkan jika kalian memiliki segalanya di dunia ini, mulai dari jet pribadi, deretan mobil mewah, hingga saldo bank yang tidak akan habis 7 turunan. Namun, tiba-tiba kalian memutuskan untuk membuang itu semua demi seseorang yang sangat biasa. Halo sahabat semua, senang sekali bisa menyapa kalian lagi dalam suasana yang hangat ini. Kali ini, saya ingin mengajak kalian merenung lewat sebuah kisah nyata tentang pengorbanan yang mungkin terdengar sangat mustahil dilakukan oleh orang hari ini. Kenalkan, pria ini bernama Adrian, seorang pemuda yang di usianya yang baru menginjak 30 tahun sudah memimpin kerajaan bisnis properti raksasa di pusat kota. Hidupnya adalah impian setiap orang, dengan jadwal terbang ke luar negeri setiap minggu dan pesta-pesta eksklusif yang hanya dihadiri oleh kaum elit. Namun di balik gemerlap lampu kristal dan setelan jas mahalnya, ada sebuah ruang kosong yang sangat besar di hatinya, yang tidak pernah bisa diisi oleh uang sebanyak apapun juga. Adrian sering merasa bahwa orang-orang di sekitarnya hanya mencintai angka yang ada di rekening banknya, bukan dirinya sebagai manusia biasa. Dia merasa seperti robot yang diprogram untuk mencetak keuntungan tanpa henti, hingga suatu sore yang hujan, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah seorang pelayan di sebuah kedai kopi kecil yang terletak jauh dari pusat kota. Tempat yang tidak sengaja Adrian datangi karena mobil mewahnya mogok tepat di depan kedai itu. Saat pertama kali melihat Sarah, Adrian tidak melihat kemewahan atau ambisi yang biasa dia temui pada wanita-wanita di lingkungannya. Dia hanya melihat ketulusan dari senyum seorang gadis yang tetap ceria, meski harus bekerja lembur demi membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit. Percakapan singkat tentang rasa kopi sore itu ternyata menjadi awal dari sebuah ikatan yang sangat kuat. Sebuah perasaan yang belum pernah Adrian rasakan sebelumnya, seumur hidupnya yang serba materialistis. Adrian mulai sering mengunjungi kedai kopi itu secara diam-diam, tanpa membawa pengawal atau mengendarai mobil sportnya yang mentereng. Dia sengaja memakai pakaian yang sangat sederhana, agar Sarah tidak merasa terintimidasi oleh status sosialnya yang sebenarnya sangat jauh berbeda. Di mata Sarah, Adrian hanyalah seorang pria muda yang ramah dan sedikit misterius, yang selalu memesan kopi hitam tanpa gula, sambil bercerita tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin dia capai di masa depan nanti. Hubungan mereka pun semakin mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu dengan berjalan kaki di taman kota atau sekadar duduk di pinggir sungai sambil menikmati jajanan kaki lima. Bagi Adrian, momen-momen sederhana inilah yang justru memberikan kedamaian yang selama ini dia cari di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis yang sangat kejam. Dia merasa benar-benar hidup saat bersama Sarah, karena Sarah mencintai jiwanya, bukan mencintai fasilitas mewah yang selama ini melekat pada nama besarnya. Namun, rahasia besar tidak bisa disimpan selamanya di bawah karpet. Apalagi bagi seseorang yang wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis terkemuka. Suatu hari, ayah Adrian yang merupakan seorang konglomerat keras mengetahui hubungan anaknya dengan seorang gadis yang dianggapnya tidak selebel. Sang ayah merasa marah besar karena menganggap Adrian sedang membuang-buang waktu dengan orang yang tidak memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan keluarga mereka yang sangat besar. Konflik besar pun meledak di dalam ruang kerja mewah ayahnya, di mana Adrian diberikan sebuah ultimatum yang sangat berat dan menyakitkan bagi hatinya. Dia dipaksa memilih antara tetap menjadi ahli waris tunggal seluruh harta keluarga dengan syarat meninggalkan Sarah atau melepaskan semua fasilitasnya dan hidup melarat. Sang ayah yakin bahwa Adrian tidak akan sanggup hidup tanpa kemewahan, karena dia sudah terbiasa dengan pelayanan terbaik sejak dia masih kecil di dalam buayan asalnya. Malam itu Adrian tidak bisa tidur. Dia memandang keluar jendela apartemen penthouse-nya yang memperlihatkan keralap-keralip lampu kota yang seolah tunduk di bawah kakinya. Pikirannya melayang pada Sarah, wanita yang telah mengajarkannya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan lembaran uang dolar atau emas murni. Dia membayangkan masa depannya jika dia memilih harta, dia akan tetap kaya, raya, tetapi hatinya akan mati, dan dia akan hidup dalam kepura-puraan selamanya, tanpa cinta.
Keputusan itu akhirnya diambil dengan sangat bulat. Adrian mendatangi kantor ayahnya keesokan harinya, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengembalikan semua kunci. Dia menyerahkan kunci mobil, kartu kredit tanpa batas, hingga jabatan direktur utama yang selama ini dia pegang dengan sangat bangga di depan Dewan Komisaris. Semua orang di ruangan itu terdiam 1000 bahasa, tidak percaya bahwa ada orang yang cukup gila untuk membuang harta triliunan demi cinta yang masih belum pasti. Adrian keluar dari gedung pencakar langit itu hanya dengan membawa sebuah tas ransel berisi pakaian pribadinya dan sedikit uang tunai yang tersisa di dompetnya. Dia berjalan kaki menuju kontrakan kecil milik Sarah dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya telah menghilang ditiup angin. Ini adalah langkah pertamanya sebagai manusia merdeka yang tidak lagi diatur oleh angka-angka di layar komputer atau ekspektasi dari orang tua kandungnya. Ketika dia sampai di depan pintu rumah Sarah dan menceritakan semuanya, Sarah menangis, bukan karena takut hidup miskin, melainkan karena merasa sangat tidak pantas. Sarah merasa terbebani mengetahui Adrian harus melepaskan segalanya demi dirinya. Namun Adrian segera memegang tangannya dan meyakinkan bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Adrian menjelaskan bahwa dia tidak sedang berkorban, melainkan sedang menyelamatkan dirinya sendiri dari penjara emas yang selama ini mengurungnya. Kehidupan baru mereka pun dimulai dari titik nol. Adrian mulai melamar pekerjaan sebagai staf biasa di sebuah perusahaan distribusi barang di pinggiran kota yang sangat jauh. Tidak ada lagi asisten pribadi yang menyiapkan pakaiannya atau koki pribadi yang memasak makanan lezat setiap pagi sebelum dia berangkat bekerja. Kini dia harus bangun lebih pagi untuk mengejar angkutan umum dan sarapan nasi bungkus sederhana yang dibeli di warung pojok jalan dekat rumah kontrakan kecil mereka. Meski awalnya terasa sangat berat, karena tubuhnya belum terbiasa dengan kerja fisik dan cuaca yang panas, Adrian tidak pernah mengeluh satu kali pun kepada Sarah. Dia justru merasa sangat bangga ketika menerima gaji pertamanya yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu ban mobil mewahnya yang dulu. Namun, uang itu terasa sangat berharga karena didapatkan dari keringatnya sendiri dan digunakan untuk membayar sewa rumah mungil yang penuh dengan kehangatan cinta tulus mereka. Sahabat semua, bayangkan transformasi luar biasa ini. Dari seorang pria yang biasa memerintah ribuan orang, kini harus patuh pada instruksi atasan yang jauh lebih mudah. Tapi Adrian belajar banyak tentang empati dan perjuangan hidup rakyat kecil yang selama ini hanya dia lihat dari jendela mobil anti pelurunya yang sangat gelap. Dia mulai memahami arti kerja keras yang sebenarnya dan bagaimana sebuah keluarga bisa tetap bahagia meskipun makan dengan menu yang sangat sederhana setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, berita tentang mantan miliarder yang hidup miskin ini mulai mereda dari pemberitaan media massa yang haus akan skandal dan gosip selebriti. Adrian dan Sarah pun menikah dalam sebuah upacara yang sangat sederhana di kantor urusan agama, hanya dihadiri oleh beberapa tetangga dan teman dekat Sarah. Tidak ada pesta mewah di hotel berbintang, tapi binar kebahagiaan di mata mereka jauh lebih terang daripada lampu kristal manapun yang ada di seluruh dunia ini. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Adrian menyesali keputusannya setelah setahun menjalani hidup yang serba terbatas dan harus berhemat untuk setiap pengeluaran kecil. Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, dia hanya tersenyum dan merangkul istrinya dengan penuh kasih sayang yang tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Baginya, memiliki seseorang yang mencintainya tanpa syarat adalah kekayaan yang jauh lebih besar daripada seluruh aset yang pernah dia miliki di masa lalu yang kelam. Mereka mulai menabung sedikit demi sedikit untuk membangun usaha kecil mereka sendiri. Sebuah toko bunga yang sudah lama menjadi impian Sarah sejak dia masih kecil. Adrian menggunakan kemampuan manajerialnya untuk membantu mengembangkan bisnis itu. Meskipun kali ini skalanya sangat kecil dan pelanggan mereka hanyalah orang-orang sekitar. Ketulusan dalam melayani pelanggan membuat toko bunga mereka perlahan-lahan mulai dikenal dan memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup layak. Kisah mereka ini mengajarkan kepada kita semua bahwa seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang dianggap dunia sebagai kesuksesan, hingga kita lupa pada apa yang kita butuhkan.
Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi posisi kita di perusahaan atau seberapa luas tanah yang kita miliki di berbagai kota besar di dunia ini. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa tidur dengan nyenyak di samping orang yang benar-benar peduli pada keberadaan kita, bukan pada apa yang kita punya saat ini. Adrian kini menjadi bukti hidup bahwa cinta sejati memang membutuhkan keberanian untuk melepaskan segala kenyamanan yang semua demi sebuah kebenaran yang hakiki dan abadi. Dia tidak lagi merindukan jet pribadinya, karena sekarang dia lebih menikmati perjalanan panjang dengan kereta api sambil memandang pemandangan alam bersama sang istri tercinta. Hidupnya mungkin tidak lagi glamor, tapi jiwanya terasa sangat kaya dan penuh dengan rasa syukur yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Terkadang kita memang harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, karena harta seringkali menjadi penghalang bagi penglihatan hati kita sendiri. Adrian harus melepaskan triliunan rupiah untuk menemukan kedamaian yang harganya tidak ternilai dan tidak akan pernah bisa ditukar dengan materi apapun di alam semesta. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang dibungkus dalam sebuah romansa yang sangat mengharukan bagi siapa saja yang mau mendengarnya. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Jika kalian berada di posisi Adrian, apakah kalian memiliki keberanian yang sama untuk meninggalkan zona nyaman demi cinta sejati kalian? Pertanyaan ini memang sulit dijawab, karena setiap orang memiliki prioritas yang berbeda dalam menjalani hidupnya yang hanya sekali ini saja di dunia. Namun, kisah Adrian memberikan kita perspektif baru bahwa kebahagiaan itu sangat subjektif dan tidak selalu berkaitan dengan jumlah saldo yang ada di dalam bank. Dunia mungkin menganggapnya bodoh atau naif, tetapi bagi Adrian, kebodohan yang sebenarnya adalah tetap tinggal di tempat yang kaya raya, namun hatinya merasa sangat kesepian. Dia memilih untuk menjadi miskin secara materi, namun menjadi raja dalam kehidupannya sendiri, karena dia memegang kendali penuh atas takdir dan cintanya. Tidak ada lagi yang bisa mendikte hidupnya, karena dia telah membuktikan bahwa dia sanggup bertahan hidup hanya dengan kekuatan cinta dan tekad. Semoga kisah inspiratif ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kalian yang mungkin saat ini sedang merasa galau atau bingung dalam menentukan arah hidup yang sedang dijalani. Ingatlah bahwa apapun pilihan yang kalian ambil, pastikan itu berasal dari hati nurani kalian sendiri dan bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak luar manapun. Hidup ini terlalu singkat jika hanya digunakan untuk memuaskan ekspektasi orang lain tanpa memedulikan kebahagiaan batin kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita luar biasa ini sampai selesai. Saya harap kalian bisa mengambil hikmah yang mendalam dari perjalanan hidup Adrian dan Sarah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai konten seperti ini. Berikan komentar kalian di bawah, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang kalian agar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah mengharukan lainnya yang akan memotivasi hidup kita semua. Tetaplah rendah hati selalu. Dunia mungkin menganggapnya bodoh atau naif, tetapi bagi Adrian, kebodohan yang sebenarnya adalah tetap tinggal di tempat yang kaya raya, namun hatinya merasa sangat kesepian. Dia memilih untuk menjadi miskin secara materi, namun menjadi raja dalam kehidupannya sendiri karena dia memegang kendali penuh atas takdir dan cintanya. Tidak ada lagi yang bisa mendikte hidupnya, karena dia telah membuktikan bahwa dia sanggup bertahan hidup hanya dengan kekuatan cinta dan tekad.